Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bongkar lagi ya materi yang Anda bagikan. Fokus kita sekarang di bab 28 dari Thinking Fast and Slow. Judulnya Peristiwa Buruk. Nah, ini pertanyaan intinya nih. Kenapa ya satu kejadian negatif itu rasanya kok bisa menghapus banyak hal positif? Kita coba telusuri program bawaan otak kita yang katanya bikin hal buruk itu terasa lebih nendang gitu. Iya, betul sekali. Sumber yang Anda berikan ini memang menyoroti satu konsep kunci. Namanya dominasi negatif. Jadi, secara mendasar, otak kita itu kayaknya memang dirancang untuk ngasih bobot lebih ke informasi negatif. Ini bukan cuma perasaan aja loh, tapi semacam mekanisme bertahan hidup yang ternyata dampaknya luas banget ke cara kita mikir dan ambil keputusan sekarang ini. Oke. Mari kita bedah deh nih. Gagasan sentralnya kan cukup bikin kaget ya. Yang buruk lebih kuat daripada yang baik. Ada analogi menarik tuh dari Paul Rozin di materi Anda. Katanya, satu kecoa bisa merusak semangkuk penuh ceri. Tapi satu ceri ya nggak akan bisa memperbaiki semangkuk kecoa. Wah, ini sederhana tapi ngena banget ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di otak kita pas ketemu kecoa metaforis ini? Nah, yang menarik di sini itu kecepatan dan intensitas reaksi otak kita. Dominasi negatif ini biasanya jalan barengan sama keengganan kita pada kerugian, istilahnya loss aversion. Otak kita itu reaksinya cepat banget terhadap segala bentuk ancaman, termasuk yang sifatnya simbolis aja. Misalnya kata-kata kayak perang atau kejahatan gitu ya. Di sumber Anda disebut bisa narik perhatian kita lebih cepat daripada kata damai atau cinta. Bahkan cuma baca opini yang kita nggak setuju banget aja, itu bisa memicu respon ancaman dalam sepersekian detik. Kayak sistem peringatan dini yang super sensitif gitu. Wah, ini nyambung ke contoh yang lumayan mengejutkan ya soal pemain golf profesional dari Pope dan Schweitzer itu. Mereka kan menemuin kalau pegolf itu kayaknya berusaha sedikit lebih keras pas mau putt buat par. Artinya untuk menghindari kerugian satu pukulan atau bogey gitu, itu lebih ngotot daripada pas putt buat birdie, yang artinya mau meraih keuntungan satu pukulan. Jadi ini bukan cuma soal takut kalah ya, tapi dorongan buat menghindari rugi itu secara aktif lebih kuat daripada dorongan buat meraih untung yang nilainya sama. Gimana nih implikasinya di luar golf? Dalam negosiasi misalnya, setiap konsesi yang kita kasih, yang kita rasain sebagai kerugian, itu rasanya jauh lebih sakit dibanding rasa senangnya pihak lain pas dapat keuntungan dari kita. Ini bisa jadi penjelasan kenapa negosiasi sering alot kan? Hal ini juga yang mendasari kenapa kita cenderung mempertahankan status quo, mempertahankan yang udah ada. Soalnya perubahan itu seringkali dibingkai sama otak kita sebagai potensi kerugian. Dan itu rasanya lebih mengancam daripada potensi keuntungannya. Dan bias terhadap kerugian ini nggak berhenti di situ aja ya, bahkan sampai merembet ke cara kita melihat keadilan. Materi Anda kan merujuk riset Kahneman, Knesh, dan Thaler soal ini. Contohnya itu menaikkan harga skop salju gila-gilaan pas lagi badai salju. Itu dianggap nggak adil banget sama banyak orang. Rasanya kayak eksploitasi gitu ya, menimbulkan kerugian buat konsumen yang lagi butuh banget. Betul. Tapi coba lihat sisi lainnya. Ceritanya bisa beda kalau misalnya toko yang sama itu motong gaji karyawan karena bisnisnya lagi terancam rugi parah. Meskipun sama-sama bikin rugi pihak lain, dalam hal ini karyawan, ini seringkali dianggap lebih bisa diterima, atau paling nggak lebih dimaklumi. Ini nunjukin adanya semacam aturan nggak tertulis di kepala kita soal keadilan dan apa yang dianggap sebagai hak atau entitlement dalam situasi tertentu. Masyarakat kita kayaknya punya standar gitu. Ngambil untung dari kondisi rentan orang lain itu salah. Tapi kalau kita bagi beban kerugian pas lagi terancam bangkrut, ya meskipun pahit, itu lebih bisa dimaklumi. Menarik ya. Bagaimana persepsi soal hak ini jadi sangat kontekstual dan terikat sama kerugian. Kayak ada garis tipis gitu ya, antara cari untung sama mengeksploitasi. Tepat sekali. Dan ini akhirnya memunculkan pertanyaan yang lebih dalam lagi sih. Sejauh mana sih bias psikologis mendasar kayak keengganan rugi ini membentuk norma-norma sosial kita, bahkan mungkin sampai sistem hukum kita? Sumber Anda kan menyinggung sedikit bagaimana hukum sering bedain antara kompensasi untuk kerugian yang nyata terjadi, actual losses, dengan ganti rugi untuk keuntungan yang gagal diraih, foregone gains. Nah, perbedaan legal ini bisa jadi cerminan dari bias psikologis yang lagi kita bahas ini. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan ya,
Kepekaan kita yang lebih tinggi terhadap hal negatif dan kerugian, si dominasi negatif, dan keengganan rugi ini tuh bukan sekadar sifat personal aja, tapi lebih kayak bagian dari perangkat lunak dasar otak kita ya. Dan ini secara signifikan membentuk cara kita bikin keputusan, menilai adil atau nggak adilnya sesuatu, dan bahkan mungkin menjelaskan kenapa kita seringkali agak males berubah ya. Karena perubahan selalu ada resiko ruginya. Iya, persis. Sebagai penutup mungkin ya ada satu hal nih dari materi ini yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Mengingat betapa kuatnya bias terhadap negativitas dan kerugian ini dalam diri kita, seperti yang dijelasin detail di bab 28 itu. Kira-kira bagaimana Anda bisa secara sadar mencoba menyeimbangkannya? Terutama pas lagi dihadapkan pada keputusan-keputusan penting yang melibatkan potensi untung dan rugi. Baik itu di kehidupan pribadi Anda maupun di lingkungan profesional. Gimana caranya biar lebih seimbang gitu?